Ini adalah perjalanan PC yang dimulai dengan modal 15.000, dirakit lalu dijual laku 400.000, dirakit lagi lalu dijual lagi dapat 750.000. Sekarang dengan modal 750.000 kira-kira bisa dapat PC seperti apa ya? Dan kalau dijual nanti dapatnya berapa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Video ini adalah episode keempat dari Rakit PC Nasi Padang. Buat teman-teman yang pengen lihat perjalanan PC ini dari modal awalnya 15.000 sampai sekarang, bisa lihat di playlist PC Nasi Padang. Kita mulai dari modalnya dulu. Sekarang saya punya modal 750.000 dari menjual PC terakhir yang saya rakit. Nah, dari 750.000 ini saya berusaha mendapatkan part yang semurah mungkin dan sebaik mungkin. Salah satunya beli part dari subscriber Review Tech. Kita mulai. Yang pertama dari VGA dulu ya. Saya beli VGA ini dari Mas Hafiz, GTS 450 1GB GDDR5, mereknya Magic. Kemarin saya sempat pakai VGA ini juga. Harganya 150.000 untuk VGA-nya dan 30.000 untuk prosesor i3 3120. Totalnya 180.000 ditambah ongkir jadinya 197.000. Awalnya saya mau pakai prosesor i3 Gen 3 ini dalam rakitan kali ini, tapi tiba-tiba ada salah satu subscriber lain yang menawarkan saya part PC juga. Dia menawarkan motherboard H61 dan i5 3570, harganya 290.000. Ketika mau dikirim, dia menawarkan lagi i5 2400 ditambah i3 3245 25.000 saja. Jadi ada 4 item yang dikirim, totalnya 350.000 rupiah. Part selanjutnya HSF. Saya pakai HSF Intel standar. Di sini pakai HSF bekas, beli di tempatnya Pak Alif 15.000. Kalau teman-teman mau beli baru sebenarnya cukup murah, cuman 25.000 di Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya RAM, pakai RAM 4GB 2 keping 1600 MHz. Harga per kepingnya 55.000. Jadi 2 keping RAM DDR3 ini harganya 110.000. Untuk storage-nya, kali ini saya cuma pakai harddisk dan bukan harddisk 500GB seperti biasa. Harddisk 250GB dari Seagate, karena adanya cuma ini di tempatnya Pak Alif dan Pak Hilal. Harga harddisk ini waktu saya beli 30.000, tapi kalau beli online harganya 40.000. Lanjut ke PSU, pakai PSU Zirek 300W dengan tegangan 12V, 5V dan 3,3 voltnya aman. Cukup untuk mengangkat daya dari rakitan kali ini. Tapi ini bukan PSU yang bagus ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau pengen jangka panjang jangan pakai PSU ini, langsung ganti PSU-nya ke PSU yang lebih baik macam FSP, Akbel, HP, Lenovo dan lain-lain. Itu adalah PSU build up yang harganya masih di bawah 100.000. Kalau PSU tadi harganya 30.000, untuk part yang terakhir yaitu casing pakai bekas juga, harganya 50.000. Minusnya ada lubang depannya bolong. Untuk casing sekarang sudah lumayan mahal ya di marketplace online. Jadi sebaiknya teman-teman cari aja di FB atau toko komputer terdekat. Tanya aja stok casing bekas ada atau tidak. Biasanya harganya 50 atau 60.000. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk merakit PC kali ini adalah 750.000 rupiah pas, dan masih menyisakan 3 part yang tidak terpakai, i5 2400, i3 3210 dan i3 3245. Pas ya budgetnya, dan kali ini sudah termasuk ongkir juga. Tentunya harga yang saya dapat tadi harga di bawah pasar ya. Kalau teman-teman pengen rakit PC persis seperti ini dengan harga saat ini, i5 Gen 3 225, HSF-nya 25, motherboard 200, RAM 8GB 110, harddisk 250GB 40, PSU bawaan casing 40, casing bekas 75 dan GTS 450 225. Totalnya 940.000. Ini belum ongkir ya, dan semua link ada di deskripsi video ini. Untuk OS yang saya pakai kali ini bukan Windows 10 Pro ya, tapi saya pakai Windows 10 Superlight 2023 karena cuma pakai harddisk dan ukurannya cuma 250GB. Rencananya biar agak lancar karena satu harddisk, sistem dan file game ada di satu tempat.
Opsi upgrade, apa aja sih yang bisa kita upgrade dari PC ini? Pertama dan yang paling utama, PSU. Ini wajib ya kalau teman-teman pengen awet PC-nya. Ganti ke PSU 80 Plus. Yang kedua, tambah SSD. Walaupun sudah pakai OS yang ringan, ketika loading Windows-nya masih memakan waktu lebih dari 1 menit. Yang ketiga, harddisknya ditambah biar bisa nambah game lebih banyak. Yang keempat, upgrade RAM ke 16 GB. Dan yang terakhir, bisa upgrade VGA-nya ke VGA yang lebih bagus. Sekarang kita uji PC-nya. Seperti biasa, dimulai dari uji daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya sebesar 53 watt. Dan ketika full load, PC ini menyerap daya sekitar 120 watt. Dengan asumsi listrik di rumah 900 VA dan pemakaian gaming 4 jam sehari, maka dalam sebulan PC ini menghabiskan biaya listrik sebesar Rp19.400 per bulan. Biaya listrik ini baru CPU aja ya, belum termasuk monitor, speaker, dan lain-lain. Sekarang uji prosesornya. Dengan Cinebench R15 multicore mendapatkan skor 502 CB dan GTX 450 dengan OpenGL mendapatkan skor 51,54 FPS. Skor ini mendekati i5 Gen 4. Kita uji GPU-nya dengan Unigine Heaven di setting 900p low. GTX 450 ini mendapatkan skor 1223 dengan rata-rata FPS 48,5 dan suhu maksimalnya cuman 56 derajat. Mantap, wadem bos. Terakhir dan yang paling penting, uji gaming. Pastinya GPU ini nggak akan kuat buat main game AAA. Jadi kita main game-game yang sering di request oleh penonton review tech. Game yang pertama, game bola dulu. PES 2021 di setting 720p low, dapat FPS di atas 30 FPS. Lumayan oke buat dimainkan. Untuk game yang kedua, GTA 5 Offline di setting 900p normal, dapat FPS yang stabil di angka 40-60 FPS. Saya mau nanya nih, kalau menurut teman-teman, VGA ini kira-kira bisa nggak ya buat main GTA 5 online? Coba komen di kolom komentar. Game yang ketiga, Dota 2 di setting 900p fast, ketika laning dapat FPS di atas 100 FPS dan ketika war full skill dapat FPS yang masih nyaman di angka 40-60 FPS. Untuk game yang keempat, Valorant. Saya pakai setting 1080p low biar FPS-nya mentok. Dapat FPS antara 150-200 FPS. Ketika saya naikkan ke 1080p high, dapat FPS antara 90-120 FPS. Mantap sekali. Game yang kelima, Minecraft Java Edition. Saya pakai versi 1.20.6. Alhamdulillah kemarin ada beberapa teman-teman review tech yang ngajarin saya dasar-dasar untuk memainkan game ini. Makasih ya. Saya main di setting 900p, grafiknya fast dan render chunks-nya 8. Saya bermain di mode survival. Dapat FPS 200-an, tapi memang agak drop pas diserang monster ke bawah 100 FPS. Game selanjutnya Free Fire menggunakan LD Player 9 dengan setting 900p Ultra, dapat FPS yang mendekati 60 FPS.
Selanjutnya kita coba Genshin Impact. Ini salah satu game yang cukup menguras performa dari prosesor dan GPU-nya sampai ke limit. Di setting 900p lowest dapat FPS 40-an FPS. Game yang terakhir Euro Truck Simulator 2 di setting 900 kilo dapat FPS 40 sampai 60 FPS. Kesimpulan, kalau teman-teman mau berinisiatif rakit PC sendiri dengan PSU yang berani agak gacha, rakitan di bawah 1 jutaan kali ini pastinya sangat worth untuk dirakit. Pertama, prosesornya kencang, VGA-nya juga lumayan banget, sudah GDDR5. Walaupun ada yang bilang ini VGA fake, tapi yang penting bisa buat main gaming. Oh ya, kalau teman-teman beli VGA ini, walaupun nanti dikasih kotaknya GT730, installnya driver GTX 450 saja ya. Kalau dibilang apa kekurangannya dari PC ini ya lumayan banyak ya, tapi dengan budget 1 juta ini saya rasa sudah lebih dari cukup melihat dari performanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tunggu rakitan murah lain ya dari channel Review Tech. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.